semua gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain, ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Krisis Center, Departemen Kalkes GPIB. Duka Lokamora adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pada hari ini kita kembali dipersatukan di dalam layanan Morning Call GPIB. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas dan rutinitas kita di pagi hari ini sampai pada malam hari nanti, mari kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati bersama dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman Tuhan menjadi dasar di dalam kami melaksanakan berbagai tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perikop Alkitab di pagi hari ini berdasarkan SBU pagi hari diambil dari Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia tentu adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 121 menggambarkan perjalanan umat Israel saat melakukan perjalanan ke Bait Allah di Bukit Sion. Perjalanan ke Bait Allah tentu tidak mudah. Perjalanan tersebut pasti cukup melelahkan dan juga cukup beresiko. Panas terik pada siang hari dan gelap di malam hari mereka lalui untuk sampai ke Bukit Sion.
Karena itu, untuk dapat sampai ke sana, dibutuhkan semangat dan keyakinan yang teguh. Mazmur ini menjadi sebuah nyanyian penguatan bagi umat untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam bait-Nya. Karena pemazmur melihat umat yang begitu rindu berjumpa dengan Tuhan, maka dengan yakin pemazmur meneguhkan hati umat bahwa Tuhan pasti menolong mereka yang hendak berjumpa dengannya. Tuhan akan menolong umatnya melewati setiap perjalanan sulit. Tuhan akan menjaga mereka dari berbagai ancaman yang membahayakan kehidupan mereka. Dan pengharapan itulah yang kemudian menguatkan umat untuk melanjutkan peziarahan mereka dengan sukacita ke bait Allah. Sehingga mereka dapat percaya bahwa kelak segala sesuatu yang dapat mereka lalui bukan atas kekuatan dan kehendak umat semata, melainkan karena pertolongan Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia, Tuhan yang menjaga umatnya dari segala ancaman kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini juga harus kita pahami dalam konteks masyarakat Timur kuno yang hidup dalam keyakinan bahwa dewa-dewa berdiam di gunung-gunung. Akan tetapi umat Israel telah memiliki pengalaman dan sejarah yang panjang dengan Tuhan Allah Israel yang membebaskan mereka dari Mesir dan mengalahkan dewa-dewa Mesir. Sehingga pemazmur dengan keteguhan hati ia menyatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Lalu pemazmur menjawab, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh pemazmur, maka ada ungkapan hati yang hendak ia nyatakan bahwa Allah Israel, Tuhan Allah kita, lebih perkasa daripada dewa-dewa manapun yang berdiam di gunung-gunung. Pemazmur mengungkapkan bahwa umat yang rindu berjumpa dengan Tuhan akan selalu dijagainya. Bahkan umat yang percaya akan terus dijaga oleh Tuhan semesta alam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita saat ini, tentu kita telah dan sedang memiliki berbagai rencana. Rencana menyelesaikan studi, rencana menyelesaikan atau mencari pekerjaan, rencana untuk memperbaiki kondisi perekonomian, bahkan berencana untuk berumah tangga, untuk menikah dengan pasangan kita barangkali, ya. Dan barangkali ada banyak hal yang juga sudah kita rencanakan sedemikian rupa. Tetapi perlu kita sadari bahwa di tengah segala yang kita rencanakan juga terdapat berbagai kendala. Kendala yang dapat menghambat perencanaan kita. Rencana manusia tentu tidak selalu mulus. Ada hambatan, ada kendala yang barangkali tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Kendala itu atau hambatan itu bisa menimbulkan rasa letih, rasa stres, bahkan putus asa yang menjadi ancaman hebat di tengah-tengah segala rencana yang sudah kita persiapkan. Tetapi sebagai umat Tuhan, saya mengajak kita sekalian, mari kita menjaga hati dan pikiran kita. Jangan khawatir, jadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Sebagaimana Ia yang telah menjadi penjaga umat-Nya, yang sekalipun Ia tidak pernah tertidur. Bapak Ibu, barangkali kita merasa letih saat menjalani kehidupan. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan akan menjaga dalam istirahat kita. Barangkali kita jatuh sakit, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan menjaga kita di pembaringan. Barangkali saat ini di antara kita ada yang tersakiti. Tersakiti oleh pasangan, tersakiti oleh rekan-rekan sepelayanan barangkali, atau mungkin tersakiti oleh teman, sahabat, kerabat, saudara kita. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan.
Kita mungkin saja terjepit pada pergumulan yang hebat, tetapi Tuhan kelak yang memberikan pembebasan. Bahkan pada saat ini seluruh manusia di berbagai negara masih bergumul untuk menanggulangi persoalan pandemi COVID-19. Sadarilah bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menjaga dan menaungi umatnya senantiasa. Itu terjadi jika manusia mau menyerahkan hidupnya pada pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan menolong, namun manusia harus berserah kepadanya. Kita perlu memberi ruang bagi Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, hidup kita adalah bagian dari peziarahan iman. Maka di dalam peziarahan itu, serahkanlah hidup kita senantiasa pada pertolongan dan tuntunan Tuhan. Tuhan akan menjaga dan menaungi hidup kita. Hidup yang berserah pada pengawalan Tuhan, pada penjagaan Tuhan, akan menghantarkan kita untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar dan selalu bekerja bagi setiap ciptaannya. Kiranya kita pun senantiasa berpaut pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh menguatkan hati kami. Di dalam menjalani peziarahan iman, kami boleh kembali diingatkan melalui ungkapan hati pemazmur bahwa Tuhan senantiasa menolong, menjaga, menaungi kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus dengan kesadaran penuh, dengan iman dan keyakinan pada Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami. Ada begitu banyak tantangan, hambatan, kendala yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, memberikan segala yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk menyelesaikan studi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Kami juga yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup, bahkan untuk membina rumah tangga Kristiani. Maka biarlah kami serahkan semua perencanaan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang kami rencanakan sebagai manusia, kami serahkan semuanya di dalam. Ingatkanlah kami ketika kami melangkah di dalam kekeliruan. Tegurlah kami jikalau kami melangkah di dalam kesalahan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa permohonan kami dan ungkapan syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.